Assalamualaikum, malam guys. Gimana nih kabarnya? Udah mau lebaran nih, kita udah lama banget tau nggak ketemu. Waalaikumsalam. Ya, Salam. ya halo guys. Ada Vira, Zata, Diana, Rizky. Makasih banyak banget nih kita udah pada mau join nih. Kita kan nggak bisa ketemuan offline nih, jadi kita online aja dulu kali ya gitu. Iya Gimana masih nih? susah ya buat ketemu langsung gitu. Bener banget. Gak apa-apa lah ya offline, online dulu ya. Kita nge-zoom dulu. BTW Kayak kau, gimana nih kabarnya? Vira, Diana, Zata, Rizky. Gimana nih guys? Kabarnya guys? Alhamdulillah gue baik sih. Walaupun pas puasa tuh kayak berasa capek banget karena kampus gue udah mulai offline tuh kemarin pas puasa. Lu gimana Put? Sendirian ya lebaran? Hmm, jangan ditanya. Iya, gue sendirian nih. Gimana, Fir? Mudik nggak, Fir? Enggak mudik. Sama dah. Tahu ayah gue nggak iniin mudik tahun ini tahun depan kali ya. Hmm. Gimana nih? Diana gimana? Kabarnya Diana? Alhamdulillah baik. Agak sedikit hektik kemarin-kemarin, tapi ya sekarang adalah alhamdulillah. Gimana Putri? Kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik juga. Ya sama lah ya, kita hektik pasti. Udah mulai offline juga gue kayak Vira nih. Udah Iya capek gue. sama benar-benar. Kalau Zata gimana nih, Tak? Kabarnya, Tak? Aman? Alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik aja ya, walaupun sibuk organisasi juga ya gue. Tapi ya kayaknya aman-aman aja sih Put. Gimana Put lo kabarnya? Alhamdulillah baik juga gue. Aman lah, aman. Ini BTW ini Rizky kenapa nih? Diem-diem iya aja nih. makanya gue perhatiin dari tadi dia nggak ngomong nih anak. Kenapa Ki? Tahu kenapa lu Ki? Iya nih, gak biasanya Ki. Bro, kusut banget nih bro. Gila, THR gua nggak turun ya kan. Ini HP gua juga udah merusak kayaknya. Aduh, kacau dah gitu. Kayak, pusing lah. Kenapa tuh? Kenapa? Cerita dong, cerita nih. Mumpung ada kita nih. Aduh, oke deh, gue cerita deh ya. Jadi kan gini ya, HP gua kan udah mau rusak ya kayak. Udah kentang banget lah sekarang, udah jelek lah gitu kan. Kamera juga jelek, memori penuh segala macam. Terus gue mikir, ini oke nih kalau diganti gitu kan. Terus gue nanya-nanya sama temen gue, apa nih yang oke HP gitu kan. Temen gue bilang iPhone gitu kan, kayak oh iya juga ya, iPhone selama ini bagus gitu kan di orang-orang. Terus gue mikir, oh ya udah deh gue cari aja di online gitu kan, di Tokopedia kemarin gue nyari, ternyata ada nih gitu kan, harganya menarik gitu. Bayar apa cuma 1 juta kalau nggak salah kemarin gitu gue beli. Nah itu gue beli kan, tapi walaupun gue beli nih, di judulnya emang agak ada yang aneh sih. Di depan iPhone-nya ini ada tulisan mystery box. Gue juga agak bingung sih apaan nih mystery box ini. Itu terus kayak apa namanya, gue beli kan tuh kayak ya sehari 2 hari nyampe lah gitu kan, nyampe rumah gue. Terus lo tau nggak pada nih, pas gue unboxing ya kan, kayak orang-orang gitu ya, yang datang bukan iPhone, earphone bro. Jadi kayak earphone yang di pasar malam gitu, yang kayak ada kelap-kelipnya gitu. Kayak hah, cuma kalau begini mah gue ngapain ngeluarin 1 juta gitu kan, kayak gue masih bisa beli di pasar malam lah gitu. Duh, kayak pusing dah nih, ketipu 1 juta lagi. Duh, kacau. Ih, demi apa gue juga kemarin apa namanya sempat nonton di YouTube tuh lagi trending nomor berapa gitu tentang mystery box. Itu banyak banget sih yang ketipu tuh gara-gara mystery box itu sampai trending di YouTube sumpah. Berarti kurang lebih kasusnya kayak gue ya, kayak ketipu apa, ketipu juga gitu, kayak iPhone misalnya gitu. Iya, jadi kan ya gimana sih mystery box kan pasti tahu lah ya kalian kayak uh, paket kotak gitu tapi kita semua tuh nggak tahu kan isinya itu apa. Jadi kita tuh apa ya kayak berspekulasi sendiri gitu. Misalkan kita ngarepin iPhone nih, padahal kan kita nggak tahu gitu loh isi mystery box itu apa kan. Jadi ya jatuhnya kayak penipuan gitu. Jadi ya banyak banget sih ngerugiin banyak orang gitu sih. Hmm, iya sih. Gue kemarin baru belajar juga sih, kayaknya nyambung sih tentang mystery box nih, tentang apa ya kemarin.
Oh iya, betul kan gue nih ya, gue tuh kuliah jurusan ekonomi syariah guys, BTW. Kemarin tuh gue abis belajar gitu loh tentang distorsi pasar. Kayaknya berhubungan tau sama mystery box-nya Rizky ini. Oh iya tuh, gue juga sempat belajar-belajar tuh apa namanya tentang distorsi pasar apa kalau nggak salah. Itu tuh salah satunya ada namanya tuh manipulasi permintaan atau buying najasi deh kalau nggak salah tuh. Jadi di mana sebuah produsen tuh kayak eh, manipulasi permintaan. Jadi seakan-akan tuh banyak banget pembeli yang beli di toko itu padahal tuh aslinya tuh enggak gitu. Itu. Kemarin gue sempat belajar itu sih. Bentar deh guys, gue mau nanya nih sama Zat sama Putri. Tadi kan Zata sempat nyinggung nih tentang distorsi pasar ya. Emangnya distorsi pasar itu apaan sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Gue pernah baca sih, jadi distorsi pasar itu tuh dia kayak suatu kondisi nih, di mana pasar tuh lagi di keadaan gak seimbang gitu. Jadi kalau misalkan dari kasusnya Rizky tuh mungkin kayak ada gap gitu loh antara si penjual sama si pembeli sama Rizkynya. Kan tadi kayak Rizky kan ngarepnya dapat iPhone ya, tapi ternyata pembelinya malah bukan ngasih iPhone tapi malah ngasih earphone. Jadi ada gap gitu loh. Jadi bikin pasar pasar tuh jadi nggak seimbang gitu. Gitu sih dia kalau setahu gue ya gitu. Oh lah, terus distorsi pasar itu ada jenisnya nggak sih Put? Atau cuma tadi yang disebutin Zata doang, bayin aja sih aja? Oh iya, bener banget. Jadi distorsi pasar tuh ada banyak sih jenisnya. Ada yang tadi Zata udah sebutin tuh. Terus ada juga tadis, terus ada juga tagrir. Gitu sih. Mungkin kalau dari tadis, ini mungkin gue sedikit ngejelasin soal tadis ya, karena mau sharing-sharing aja sih ke kalian gitu kan. Gue kemarin abis belajar juga nih tentang tadis gitu. Jadi mungkin kalau tadis itu tuh lebih ke penipuan sih ya. Penipuan di mana satu pihak doang nih yang tahu keadaan penjual apa ya kayak transaksi jual beli itu cuma satu pihak doang yang tahu. Kalau dalam kasusnya Rizky itu kayak cuma penjual doang yang tahu gitu. Kan Rizky tadi kan nggak tahu ya dia bakal dapat apa kan komisi box gitu kan. Yang tahu cuma penjualnya doang. Kalau tadi tuh kayak gitu sih. Tadlis tuh kayak berarti tadi kan lu nyebutin Tagrir ya Put ya. Berarti itu kayak mirip-mirip deh karena gue pernah denger gitu tentang Tagrir yang kasusnya tuh sama gitu kayak kasus si Rizky gitu. Ada ketidakjelasan gitu deh dalam transaksinya. Berarti ini untung-untungan gak sih Ki jatuhnya? Mungkin sih kayak hitungannya kayak kalau misalnya lu main judi atau apa itu kan kayak hoki-hokian juga ya gitu. Jadi pusing lah gue kalau inget-inget lagi tuh. Kayak sedih sih jujur. 1 juta hilang gitu. Berarti masuknya Maisir sih emang ya. Lu pernah denger gak sih Maisir? Majar tuh apa ya? Soalnya gue nggak belajar. Soalnya jurusan gue kan HI ya. Mungkin agak Oh, beda pelajarannya gitu. iya, yang gue tahu sih kalau Maisir mah kayak untung-untungan gitu. Sebenarnya gue juga nggak terlalu paham tentang istilah Arab gitu sih. Gue pernah dengar Maisir kayak kalau ada transaksi jual beli nih ya kayak lu tadi gitu, kayak kan lu beli nih. Terus sebenarnya lu tuh nggak tahu kan ya, itu kan bakalan beneran datang iPhone atau enggak. Tadi lu mau beli iPhone kan katanya niatnya. Nah tadi kalau si Putri nyinggung tentang distorsi pasar gitu, yang distorsi pasar kan ketidakseimbangan pasar kan. Yang tadi gue bilang, gue tuh pernah dengar istilah goror waktu gue SMA. Itu juga termasuk ketidakseimbangan pasar. Gue baru tahu nih, sekarang dari lu, Put. Kalau, jadi distorsi tuh ada, apa tadi sama Tagrir ya masuk ya? Iya benar-benar. Terus ada tagus, ada taglir. Gue baru tahu. Gue tuh taunya selama ini kayak cuman ya udah goror aja gitu. Jadi tuh kayak, kalau goror, yang nggak tahu tuh dua pihak nih, antara pembeli dan penjual tuh sama-sama nggak tahu, kayak gitu. Nah, sebenarnya goror tuh mirip-mirip tadi sih kalau yang gue tangkap dari apa yang kalian omongin dari tadi. Iya sih. Berarti kalau emang apa ya si goror ini mirip kayak takis, berarti harusnya ada jenis-jenisnya juga nggak sih Fir? Atau gimana? Gue agak kurang kebayang nih. Iya bener banget. Gue pernah baca waktu SMA tuh gue ingat, tapi gue tuh ingatnya cuma 4 apa 3 ya. Gue juga agak-agak lupa sih ya karena kan udah lama banget nih gue belajar goror. Goror tuh sama sebenarnya kayak Tadlis tadi. Ada di kuantitas juga, di kualitas juga ada, terus di harga juga ada. Cuman yang gue tangkep ya dari kasus lu tuh si mystery box ini cuman masuk ke
Tagrir dalam harga gitu. Karena kan dari tadi gue mention banget, maksudnya gue tertarik banget sama lu bayar 1 juta nih buat iPhone. iPhone kan sekarang ya siapa sih yang nggak tahu iPhone belasan juta ke atas kan pasti 15-20 juta tuh iPhone. Dengan harga lu beli 1 juta, terus yang datang ternyata cuman earphone ecek-ecek dah yang di pasar malam gitu kan. Berarti kan lu ruginya banyak gak sih jatuhnya? Banyak dong ya ruginya. Terus tuh kayak iya Sayang sih ruginya kan emang banyak. ruginya. Mm-mm. Nah, jadi kan nggak ada kejelasan nih harganya berapa gitu kan. Jadi ya masuk Tagrir sih. Terus kalau misalkan gue balikin kondisinya nih, misal si penjualnya tetap naruh iPhone di boxnya. Nah, lu untung dong berarti. Tapi si penjualnya rugi karena kan harusnya dia nerimanya 20 juta misalkan harga iPhone aslinya di pasaran. Tapi dia cuma nerima 1 juta kayak gitu. Jadi masuk ke goror sih. Dan udah jelas dilarang agama gitu Ki kalau jual beli kayak gini. Jadi jangan sampai lagi-lagi deh. Walaupun kayak gitu, sebenarnya dilarang itu persisnya gara-gara apa sih? Gue masih bingung jujur ya. Gue nggak kebayang dari tadi nih. Iya sebenarnya masih banyak yang belum tahu sih. Orang Indonesia tuh kadang-kadang kayak yang menarik di marketplace gitu di Shopee, Tokopedia kayak nggak tahu apa namanya, nggak tahu detail gimana langsung beli gitu sih. Emang dilarangnya itu karena yang pertama dia tuh berpotensi menzolimi salah satu pihak ya, kayak gini lu, kayak kasus lu gini, lu kan dizolimin kan jatuhnya. Jadi lu rugi banyak banget nih, berjuta-juta, lu ruginya 9 juta lebih tuh. Berapa lu rugi? 1 juta tadi ya? Sorry, lu rugi 1 juta gitu kan. Terus kayak apa ya? Ya yang tadi gue bilang tadi. Jadi dia nggak boleh tuh yang pertama gara-gara zolim. Terus ada unsur maisirnya juga yang jelas dilarang gitu. Karena kan maisir judi kan jatuhnya. Gitu sih yang gue tahu ya. Waduh, agak serem juga ya ternyata dari hal-hal yang kelihatannya sepele nih. Kan kayak cuma jual beli kan mikirnya. Ternyata efeknya parah juga ya. Nah, kalau menurut gue nih karena udah banyak banget korbannya kali ya, kayak pasti tuh pemerintah harusnya tuh ngelakuin sesuatu nggak sih biar korbannya itu berkurang, kayak biar nggak ada lagi nih rezeki-rezeki selanjutnya kayak gitu kan. Nah, menurut gue solusinya itu kayak pemerintah tuh perlu nggak sih kayak ngadain edukasi gitu ya ke masyarakat tentang terkait tata cara jual beli dalam Islam khususnya, dimana kan kita tahu ya kalau Indonesia itu mayoritas masyarakatnya Muslim, jadi kayak tentang tata cara jual beli dalam Islam itu kayak wajib banget gak sih diketahui sama masyarakat Indonesia kayak gitu kan. Nah, selain itu ya Ki, menurut gua daripada uang 1 juta lu habis gak jelas gitu kan, mending tuh lu beli HP second kayak gitu kan, atau bisa juga lu beli HP baru tapi dengan merek yang berbeda. Contohnya itu kayak merek Xiaomi atau Redmi, itu tuh di 1 juta udah lumayan bagus lah, lumayan kalau buat ya kuliah-kuliah, buat main-main sehari-hari mah kayaknya masih bisa sih Ki, menurut gue ya. Oke deh, mungkin lain kali kalau misalnya gue udah megang duit segitu lah ya, gue bakal pertimbangin buat beli HP ya mungkin kayak Redmi tadi atau apa ya, beli second lah gitu. Tapi apa ya, ini daripada kita ngomongin duit gue yang hilang 1 juta ya, ngomongin yang lainnya capek gue mikirin duit 1 juta hilang kayak aduh, duit lagi. Yang lain aja yuk, gimana guys? Jadi Asik. jadi banget pembahasannya ya. Aduh. Bukan pusing banget gue, sumpah. Iya, benar-benar. Ya intinya yang sabar ya Ki, ikhlasin aja udah lebaran, karena THR kok aman. Ya, ntar rezekinya balik Ki. Ya, kita berdoa yang terbaik aja lah ya. Iya, betul. Ya udah yuk ngomongin yang lain yuk. Ya, let's go. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29.